Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arus Sutriano. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas web teori, yaitu mengenal kelebihan dan kekurangan open source. Pertama, kita akan membahas tentang kelebihan open source. Yang pertama itu ada fleksibilitas. Pada dasarnya, para developer harus memberikan fleksibilitas untuk perusahaannya. Bagi kita seorang developer, kita harus menggunakan teknologi open source untuk mengembangkan aplikasi atau website kita. Open source menawarkan berbagai fasilitas yang tinggi, bahkan beberapa software yang bersifat open source memiliki kecepatan yang tinggi untuk menjalankan software tersebut. Yang kedua adalah kecepatan. Seperti yang disinggung di materi tentang fleksibilitas, perusahaan pasti menuntut kita untuk bergerak semakin cepat. Open source memungkinkan kita untuk bisa bekerja secara cepat. Ini karena open source mempunyai komunitas yang besar untuk membantu para developer atau siapapun yang mengalami masalah terhadap software. Open source bisa langsung bertanya kepada forum. Materi ketiga adalah keamanan yang terjamin. Kita tidak perlu khawatir dengan software yang tersedia secara open source. Vendor memiliki open source yang menjamin keamanan dari software yang kita buat. Ada juga komunitas dari software yang siap menangani masalah tentang keamanan. Dan yang keempat adalah cocok untuk pengguna baru. Open source hadir karena banyaknya dukungan dari kontribusi secara kolektif yang sukarela. Banyak orang yang turut terlibat dalam pembuatan open source. Kita tidak perlu ragu untuk mencoba software yang bersifat open source. Terlebih lagi jika kita adalah seorang pemula, kita dapat bertanya langsung kepada komunitas. Yang kelima adalah komunitas yang besar. Kita bisa bergabung ke komunitas yang dibangun oleh orang-orang yang ingin berkontribusi terhadap pengembangan software yang bersifat open source. Kita juga bisa bertanya mengenai banyak hal terkait software yang kita akan gunakan. Bahkan kita dapat meminta bantuan jika memerlukan saat terkait proyek yang kita akan jalankan. Dan kita tidak perlu takut jika software open source yang kita gunakan ini tidak berfungsi atau mengalami hambatan. Kita bisa mempercayakan semua ketakutan kita terhadap sistem error di software open source ini. Yang keenam, yang ketujuh, hemat biaya. Pada umumnya open source jauh lebih hemat biaya dibandingkan dengan software yang harus membeli lisensinya. Hemat biaya yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan open source merupakan keunggulan yang tidak bisa dipungkiri oleh semua orang. Walaupun tergolong sangat murah, akan kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Materi selanjutnya adalah tentang efisien. Efisien itu open source benar-benar berperan besar bagi kemajuan teknologi ini karena semua open source dibuat untuk semua orang, bahkan untuk semua orang pemula. Kita dapat menggunakan teknologi ini dan kita dapat melakukan edit untuk mengubah yang terdapat pada yang bersifat open source. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang kekurangan open source, yaitu tidak ramah pengguna. Tidak semua aplikasi open source mudah digunakan. User interface dari software bersifat open source mungkin tidak ramah pengguna untuk dipahami oleh pengguna yang baru saja menggunakannya. Mungkin hanya sebagian orang yang sudah pro teknologi yang bisa memahami software open source. Kita perlu memahami lebih banyak tentang UI software yang bersifat open source. Kemudian keamanan yang rentan. Seperti disebutkan sebelumnya, kode sumbernya ada dalam perangkat lunak, sumber terbuka, bebas untuk diedit. Masalahnya muncul ketika seseorang menambahkan kode untuk keuntungan mereka sendiri. Peretasan sistem dan pencurian itu biasanya terjadi ketika menggunakan software yang bersifat open source ini. Kemudian kompatibilitas rendah. Kita perlu memeriksa kembali software open source yang kita akan gunakan. Kompatibel dengan hardware atau perangkat yang kita gunakan atau tidak. Cek kembali apakah software open source yang kita butuhkan driver tambahan pihak ketiga atau tidak. Pasalnya, beberapa software bersifat open source memang sering tidak bisa berjalan dengan baik di beberapa perangkat karena kompatibilitas yang rendah. Kemudian terdapat biaya tambahan. Banyak orang yang mengira bahwa software open source benar-benar gratis. Mungkin ada benarnya jika software ini gratis, tapi kita perlu memperhatikan bahwa terkadang ada biaya lain yang tersembunyi, terlebih lagi dengan perawatan software open source yang juga membutuhkan dana lebih, serta diperlukan dukungan dari pihak untuk melakukan perbaikan jika software yang kita gunakan mengalami kerusakan, sehingga kita dapat mengeluarkan dana yang lebih banyak. Materi terakhir atau ketiga adalah kesimpulan dan penutup dari materi ini. Kita baru saja belajar tentang mempelajari sebuah keterampilan yang membutuhkan software. Kita juga dapat menggunakan software yang bersifat open source
Artinya kita tidak perlu membeli lisensi untuk menggunakan software tersebut. Kita dengan bebas menggunakannya. Selain itu banyak kelebihan yang bisa kita dapetin adalah fleksibilitas, keamanan yang terjamin, hemat biaya, komunitas yang besar, dan lain sebagainya. Di balik semua kelebihan tadi, tentu saja terdapat kekurangan yang menyertainya. Kita juga harus waspada jika terjadi masalah keamanan. Ini karena kode open source bebas jadi terlalu sifatnya sama karena itu terkadang software yang bersifat open source juga mudah rentan walaupun vendor software tersebut dan komunitas bisa memperbaikinya. Setelah itu kita juga perlu mempertimbangkan kompatibilitas, biaya tambahan, dan software yang terkadang pengguna. Mungkin ini saja materi yang saya bawakan tentang mengenai kelebihan dan kekurangan.